Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Arjuna yang telah berhasil menyelamatkan sapi-sapi yang telah diculik oleh Taksaka, kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan menjalani hukuman pengasingan diri selama setahun. Para Pandawa sangat sedih melihat kondisi yang dialami oleh Arjuna, terutama bagi Drupadi. Namun hal itu harus dijalani Arjuna karena sudah merupakan sumpah yang telah mereka sepakati bersama. Kabar kepergian Arjuna dari Indraprastha telah sampai di Hastinapura dan membuat Sangkuni menjadi begitu senang karena rencananya untuk menggagalkan pelaksanaan upacara Raja Suyayajna di Indraprastha sudah berhasil dilakukan dengan bantuan Raja Ular Taksaka. Walaupun Arjuna berhasil mengalahkan Taksaka, namun kini ia harus pergi mengasingkan diri karena melanggar sumpah yang telah mereka sepakati. Dengan ketidakhadiran Arjuna, maka otomatis upacara tersebut tidak bisa dilaksanakan. Namun Duryodhana tetap merasa resah dengan Arjuna yang dalam masa hukumannya itu telah menikahi tuan putri dari Manipura yaitu Citragada dan juga putri Raja Ular dari Gaurawa yaitu Uluvi. Hal itu tentu saja akan dapat meningkatkan kekuatan dan persekutuan dari para Pandawa. Namun Sangkuni meyakinkan bahwa itu semua tidak akan berpengaruh banyak. Sangkuni berkata, ada dua kekuatan besar di daerah Arya. Ada para Yadawa dari Dwaraka dan Jarasandha dari Magadha. Mereka berdua adalah musuh. Kekuatan Pandawa adalah para Yadawa karena Krishna ada di pihak mereka. Tapi kalau para Yadawa membantu kita, maka para Pandawa tidak akan pernah bisa melakukan Raja Suyayajna, karena para Pandawa sendiri tidak mungkin mau bekerja sama dengan Jarasandha. Dinasti Yadawa adalah elemen kunci yang dapat memperkuat Hastinapura. Dengan menjadikan Duryodhana sebagai murid kesayangan dari Balarama dan akan menikahkan adik tersayang dari Krishna dan juga Balarama, yaitu putri Subhadra dengan Duryodhana. Di sisi lain, Drupadi dengan hati yang resah dengan kepergian suami tercintanya itu, merasa dirinya telah berlaku tidak adil kepada kelima suaminya tersebut. Namun Krishna mencoba menjelaskan bahwa karena begitu dalam cintanya kepada Arjuna, maka hal itulah yang telah membuat dirinya menjadi resah. Dia harus menenangkan hatinya dan mengetahui bahwa keuntungan dari hukuman Arjuna bukan hanya untuk Arjuna saja, namun untuk seluruh dinasti Kuru. Dan Drupadi harus bertahan jika suatu hari nanti ia akan mendapatkan keadaan yang akan mempertanyakan kesetiaan suaminya tersebut. Drupadi pun merasa penasaran dan menanyakan masa depan itu kepada Gowinda. Namun Gowinda menjawab bahwa ia tidak dapat melihat masa depan, melainkan hanya membaca apa yang akan terjadi di masa depan dari sifat-sifat alami manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Drupadi untuk mengkhawatirkan Arjuna dengan membuat dirinya percaya bahwa tidak peduli dimanapun anggota keluarganya berada, maka mereka akan selalu berada di dalam hatinya. Lebih lanjut Krishna berkata, hanya air yang tenang bisa memantulkan sebuah gambar. Kalau kau menenangkan hatimu, maka kau akan mampu melihat Arjuna di dalamnya. Drupadi lalu memejamkan matanya sambil mengarahkan busurnya dan mencoba mengingat sosok Arjuna di dalam hatinya. Sementara itu di tempat lain, Arjuna yang teringat dengan pesan Sri Krishna untuk bisa menyelesaikan hukumannya di kuil Somnath, kini telah tiba di Dwaraka. Ia segera memasuki kuil dan melakukan meditasi di sana. Dan tak lama kemudian, Arjuna melihat Balarama bersama dengan Duryodhana melintas di depan kuil tersebut. Dia pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah tujuan Duryodhana datang ke Dwaraka. Balarama berkata, Pangeran Duryodhana, inilah tempatnya, di mana Dewa Siwa sendiri
telah membebaskan Candrama dari kutukannya. Dan sejak saat itu, kami telah dianggap sebagai keturunan dari Candrama. Sementara kami menganggap Somnath adalah sebagai dewa. Di Dwaraka, semua tugas dilakukan secara ritual. Rasa penasarannya bertambah ketika melihat Sri Krishna bersama Sangkuni juga datang ke tempat tersebut. Arjuna mendengar bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengadakan aliansi antara dinasti Kuru dengan Yadawa. Krishna yang telah mengetahui keberadaan Arjuna di kuil Somnath memberikan salam dan menyarankan kepada Sangkuni agar memberikan penghormatan kepada semua pertapa yang sedang bermeditasi di kuil tersebut. Sangkuni pun sangat terkejut ketika melihat sesosok Brahmana muda yang sedang bermeditasi. Dia tidak lain adalah Arjuna yang sedang menyelesaikan masa hukumannya di tempat tersebut. Setelah datang dari kuil itu, Sri Krishna bersama anak-anak melakukan permainan di tepi pantai. Dan tidak jauh dari tempat itu, Sangkuni dan Duryodhana sedang mengamati permainan mereka. Sangkuni merasa khawatir dengan rencana Krishna yang masih penuh dengan misteri, yang bisa saja akan menggagalkan rencana pernikahan Duryodhana dengan Putri Subhadra. Karena dirinya sendiri telah mengetahui keberadaan Arjuna di kuil Somnath yang pasti ada hubungannya dengan rencana dari Basudeva Krishna. Duryodhana lalu meyakinkan Sangkuni untuk tidak mengkhawatirkan keberadaan Arjuna, karena jika dia menghentikan pernikahan Duryodhana, maka dia akan berhadapan dengan Balarama dan juga Basudeva Krishna. Namun Sangkuni menyangkalnya dengan berkata, "Kau sama sekali tidak tahu seperti apa Basudeva Krishna itu, keponakanku. Laba-laba tidak pernah memakan tanpa merajut jaringnya terlebih dahulu. Seorang Krishna yang bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, itu tidaklah mungkin. Dia punya pemikiran yang sangat berbahaya." Sri Krishna yang sedang bermain seolah-olah mendengarkan percakapan mereka, dan ia pun segera memberikan isyarat kepada Sangkuni untuk datang dan ikut serta dalam permainan mereka. Nah, apakah rencana Basudeva Krishna terkait kehadiran Arjuna di kuil Somnath tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.